Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Allahumma rabbana ij'al hadha jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwaka. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Hadratal kiram wal muhtaram yang saya hormati, semoga Allah muliakan para kiai, para asatidz wal asatidzah, para sepuh, bini sepuh, bapak ibu, ikhwata iman, jamaah salat subuh Masjid Riyadul Muttaqin. Kita haturkan syukur tak terukur, puja tak terhingga kehadirat Allah Rabbul Ghafur yang maha luhur, yang maha kaya, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha segala-galanya. Ia yang kuasa menghimpun wajahkan kita di hari ini, hari yang mulia, di bulan yang penuh berkah, menghantarkan kita untuk dimampukan menunaikan satu di antara kewajiban kita sebagai hamba. Inilah rasa syukur kita dengan intidharus shalah ba'da shalah, menunggu waktu sholat selepas sholat. Setelah kita tunaikan satu kewajiban, kita ditunggu kewajiban-kewajiban berikutnya. Dari satu kebaikan kita dinantikan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Nabi menyatakan bahwa orang beriman itu dihimpit dua kebaikan. Kebaikan yang sudah kita tunaikan dan kebaikan yang segera menunggu kita untuk kita lakukan. Fa idza faragta fansab. Alhamdulillah kita tunaikan kewajiban dan tidak ada cara tercepat mendekat kepada Allah melebihi cepatnya kewajiban yang ditunaikan seorang hamba Allah. Dan di antara hamba Allah tidak merasa cukup dengan dekat kepada Allah, tapi mereka ingin mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga pun mereka menunaikan sunnah-sunnah dalam syariatnya. Kalau bahasa kita orang Bandung, pardu kalaku, sunnah kalampah. Pardu membuat kita dekat dengan Allah dan sunnah membuat kita dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ma aujaba 'alaika wujuda khidmati illa aujaba 'alaika dukhula jannati. Allah berfirman, tidaklah aku wajibkan kepada kalian untuk berkhidmat kepadaku kecuali aku hanya ingin mematutkan, memantaskan kalian masuk ke dalam surgaku. Alhamdulillah. Salawat beriring salam semoga bercurah limpahkan untuk baginda alam manusia pilihan yang teristimewa seharusnya di hati-hati kita, melebihi apapun yang kita cinta, hatta diri kita, hatta itu kedua orang tua kita, wa hatta itu anak dan darah daging kita. Tidak boleh ada yang melebihi cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah sosok yang paling layak kita jadikan pusat perhatian pikiran. Kalau Bapak, Ibu, ada yang hari-hari memang kita tidak lepas dari pikiran demi pikiran. Konon katanya para ahli mengatakan tidak kurang dari 18.000 lintasan pikiran setiap hari, Pak. Kecuali kita tidur, ada yang juga tidak bisa tidur karena banyak pikiran. Bangun tidur sudah banyak pikiran.
Dari sekian banyak pikiran, yang paling layak jadi pusat perhatian pikiran kita adalah memikirkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak mikirin tetangga, pusing sendiri. Bapak mikirin presiden, puyeng juga kita. Apalagi mikirin mantan presiden, stres kita. Jangan mikirin yang lain-lain agar bermanfaat pikiran kita. Pikirkan saja siapa? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ada celah untuk dicela. Tidak ada sedikit pun celah, Pak Bu. Hatta musuh-musuh Islam berusaha mencari kekurangan, yang ketemu adalah kemuliaan demi kemuliaan. Semakin kita membaca, semakin kita mengenalinya, semakin kita akan terkagum-kagum dengan kesempurnaan akhlaknya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salawat kita ini menjadi identitas kelak di akhirat. Karena kita nanti Bapak Ibu memerlukan identitas. Di sini kita punya identitas. Datang ke bandara untuk pergi ke satu negara pun juga diperlukan identitas. Maka kemudian apalagi kelak di akhirat yang tidak berlaku kewarganegaraan kita, tidak berlaku fasilitas-fasilitas VIP kita. Di sana fasilitas yang paling utama, yang pertama adalah salawat kita. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Siapa yang satu bersalawat, Allah balas 10 rahmat. Kemudian inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling dekat kedudukannya denganku, kata Nabi, adalah yang paling banyak bersalawat. Mudah-mudahan salawat yang jadi identitas kita melekat dalam lisan-lisan kita senantiasa. Yang kedua, identitas Bapak Ibu kelak adalah sujud, di mana ada golongan yang dibangkitkan bernama gurun muhajjalun. Dibangkitkan dari kubur pada yaumul ba'ats, ada golongan gurun muhajjalun. Siapa mereka? Yang wajahnya bercahaya, kaki tangan dan anggota wudunya bercahaya. Cahaya-cahaya itu dikarenakan mereka sholat, dikarenakan mereka sujud. Alhamdulillah, kita masih bisa bersolawat, kita masih tetap bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu ikhwata iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di muqaddimah tadi saya sampaikan satu ayat. Allah berfirman, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad kekasihku, kata Allah, bi fadlillahi, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, dengannya hendaklah kalian semua, kita Bapak Ibu sekalian berbahagia, senang hatinya. Karena hal yang demikian itu lebih baik daripada yang kita kumpulkan selama ini. Pertanyaannya, apa yang dimaksud rahmat? Apa yang disebutkan dengan fadilah? Bifadlillah, ulama menerjemahkan atau menafsirkan, diantaranya Ibnu Abbas, adalah ilmu. Katakanlah dengan ilmu. Wa birahmatihi diterjemahkan atau ditafsirkan dengan Quran. Sehingga dua alasan seorang berbahagia, senang hatinya ketika ia diberikan kesempatan mencari ilmu, ketika diberikan kesempatan duduk di majelis ilmu, ketika memiliki anak, cucu, keturunan yang sedang menuntut ilmu, ketika duduk bersama dengan para ahli ilmu. Senanglah hati kita. Ya, karena bersama dengan ilmu itulah mulia dunia dan akhirat kelak kita. Bukankah Rasul bersabda, ma ubidallahu bi syai'in afdola min fikhin fid din. Tidak ada cara mengibadahi Allah yang lebih afdol, yang lebih utama, melebihi keutamaan tolabul ilmi. Karena sholat kita hebat, sholat kita itu tiangnya agama. Tanpa diilmui dengan ilmu sholat, maka sholat kita mungkin saja sia-sia. Bukankah Sayyidina Ali mengatakan, la khaira fi sholatin la khusyu'a fiha. Tidak pada puncak kebaikan seseorang melaksanakan sholat jika sholatnya tidak menghadiahkan khusyuk atau tidak mampu khusyuk di dalam sholatnya. Bukan berarti tidak baik, akan jauh lebih baik jika sholat kita kemudian mendekati atau bahkan mencapai derajat yang khusyuk, dan itu adalah ilmu. Kemudian apa yang diterjemahkan dengan rahmat yang jadi sebab senang bahagia kita
Maka ulama mengatakan rahmat itu adalah Al-Quranul Karim. Maka senanglah Bapak Ibu ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran. Bahagialah ketika kita ada di bulan turunnya Al-Quran. Bahwa Allah berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Di bulan Ramadan inilah bulan turunnya Al-Quran. Pada Al-Quran itu isinya hudan, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin, dan pembeda, minal huda wal furqan, penjelas antara huda dari bagian petunjuk dan pembeda antara hak dan yang batil. Maka siapa yang mendapati bulan itu, ay bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran, falyasum, maka mereka harus berpuasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu ikhwata iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum dilanjut ke topik materi kajian subuh hari ini, sebetulnya saya Bapak Ibu hampir hari-hari jalan lewat di depan. Hari-hari itu ya juga kalau jalan kaki sempat ketemu Ustadz Nurul Fajrin juga di belakang gitu. Kadang-kadang jalan, karena saya adalah tetangga Bapak Ibu yang baru dipertemukan hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, hari ini kita ngaji. Ngaji itu dalam bahasa Sunda. Ya, dalam bahasa Sunda yang lebih halus disebut ngaos. Ngaji, ngaos artinya kita sedang mengkaji sesuatu agar paos, agar tahu. Atau ngaji itu adalah harga, sebagaimana ibu kalau ketemu tukang jeruk, berapa pangaos, kita sedang apa? Pangaosan, berarti kita sedang menetapkan harga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah memberikan harga yang berbeda. Allah menyatakan, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang ngaji dengan yang tidak? Tentu saja berbeda. Maka Bapak Ibu sekarang pun sudah ada di taman. Taman apa? Sudah taman orang bertakwa, disebut Riyadul Muttaqin. Tambah-tambah lagi Nabi mengatakan, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Jika kalian lewati taman surga maka mampirlah. Taman surga itu di mana? Sahabat bertanya. Maka Rasul mengatakan, hilqatu dzikri, halakoh zikir. Zikir dalam arti yang luas, bukan hanya zikir la ilaha illallah sebagai afdhalul zikri. Zikir yang lebih luas bukan inna nahnu nazzalna dzikra, yaitu Al-Quran, tapi jauh lebih luas zikir adalah ngaji. Zikir adalah majlis ilmu. Alhamdulillah, jadi Bapak Ibu sekarang sudah ada di taman surga. Biasanya kalau sudah di taman tinggal masuk ke dalam. Mudah-mudahan semua ahlu surga, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ngaji itu disebut thalabul ilmi. Bahkan dalam hadis Nabi menyatakan utlubul ilma. Utlubul ilmi, ilma, carilah ilmu walau bisin, walaupun kita nyari sampai ke Cina. Nyari ilmu apa Pak ke Cina Pak? Ilmu dagang atau ilmu apa? Ya ternyata sahabat sudah duluan sampai ke Cina. Nah, sebagian besar kita belum sampai. Zaman Nabi sahabat sudah datang ke Cina. Bapak Ibu, carilah ilmu walaupun ke Cina. Jaraknya jauh. Ya, saking harusnya menuntut ilmu. Nabi menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang menempuh perjalanan untuk bermulamasah, berproses, baik itu dengan jalan kaki, dengan berkendara menuju tempat ilmu. Di tempat ngajinya boleh dia duduk, boleh nyender, boleh sirum di sisi bari-bari, boleh yang hunjar, boleh apapun, yang penting ngaji. Ketika kita hadir di pengajian, Bapak Ibu sekalian, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan bagi kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga dunia, surga akhirat, insya Allah didapatkan dengan ilmu.
Man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia dunia, siapkan ilmu. Siapa yang ingin bahagia akhirat, hanya dengan ilmu. Kemudian siapa yang ingin bahagia dunia akhirat, pastikan yang jadi syarat mutlaknya adalah ilmu. Allah marzuqna ilman nafi'a. Punten Bapak Ibu, tapi kadang-kadang Ibu, saya tinggal di Jalan Tanjung Sari, Pak. Masjid Darut Taqwa. Kalau ini kan Riyadul Muttaqin, kalau di sana Darut Taqwa. Di sana negeri, di sini taman. Ya. Di sini taman, di sana negeri. Sama-sama taman dan negerinya orang-orang yang bertakwa. Berharap la masjidun ussisa ala taqwa. Kalau di sana Ibu, yang ngaji ibu-ibu terutama, suka barho. Habis bubar, oh, bapak-bapak mah insya Allah sama aja. Barho. Itu yang mengecilkan hati sebetulnya, Pak. Kadang-kadang kecil hati kita, ngaji lupa lagi. Bukan nambah hafalan, tapi ganti hafalan. Tapi saya ingin membesarkan hati Bapak Ibu. Ngaji itu tolabul ilmi, tapi ulama mengatakan sesungguhnya hakikatnya tolabur rahmati wal magfirati. Jadi ngaji itu tolabul ilmi, iya. Tapi kadang-kadang ilmunya ada yang dibawa pulang, ada yang sebagian saja, ada yang tertinggal semua. Gak masalah. Yang penting ngaji. Karena wajibnya bukan apal. Yang wajibnya apa? Ngaji. Sudah dihargai oleh Allah Bapak Ibu berkehendak duduk sementara waktu untuk ngaji. Nilainya luar biasa. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Hanya datang ngumpul duduk ngaji. Dengarkan, kalau perlu bertanya, pertanyakan, karena disebut tadarus, saling mempertanyakan, berdiskusi. Kemudian apa? Allah jaminkan 4 perkara. Door prize, Pak, tanpa diundi. Yang pertama apa? Nazzalat alaihimus sakinah. Allah pasti berikan ketenangan. Kedua, ghasyiyatuhumur rahmah. Allah curahkan rahmat. Wa hafathumul malaikah. Tidak kita sadari malaikat bersama dengan kita, mendoakan kita semua. Mereka meminta ampunan, ya Allah ampuni, ya Allah berkahi, ya Allah rahmatilah mereka hatta kita berpisah dari tempat ini. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Bahkan nama-nama kita itu viral di hadapan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka ngaji itu penting. Ya, kita hari ini hadir sedang menunaikan satu di antara kewajiban. Maka sesungguhnya kalaupun ilmu Bapak Ibu pulang ke rumah lupa lagi. Pulang ke rumah tadi ada 10 hal, ternyata yang tinggal berapa? Alhamdulillah dapat separuh juga, Pak. Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Saya ngaji, Pak. Waktu ada ustadz yang datang, saya hafalkan. Itu ustadz pulang, saya pun lupa, Pak. Sama, saya juga, ya Allah, lupa. Kadang-kadang begitu. Tapi enggak masalah. Berbesar hatilah kita hadir di pengajian. Kenapa? Tolabul ilmi itu sekaligus tolabur rahmati wal magfirati. Yang disebut tolabul ilmi itu sesungguhnya tolabur rahmah. Seketika kita ngaji, kita sedang berdekat-dekatan dengan rahmat Allah Subhanahu. Dan seketika kita ngaji, sesungguhnya kita sudah disiapkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kajian hari ini yang diamanahkan kepada saya oleh Ustaz Nurul Fajrin adalah tentang apa? Sunnah di bulan suci Ramadan. Apa saja kira-kira? Ini bukan mengajari, ya, mungkin mengingatkan pun tidak, hanya tadarus sama-sama saja. Karena hari-hari kita lakukan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang bulan Ramadan. Diulang sekali lagi bahwa ini adalah bulan anugerah yang tidak diberikan kecuali kepada yang Allah berikan kasih sayang. Yang Allah hendak perbaiki keadaannya, Allah hendak angkat derajatnya. Bulan Ramadan yang artinya membakar, maka semoga 5 hari ini ya. 4 hari, Pak. Ini hari keberapa? Ada yang 4, ada yang 5. Saya ikut pemerintah kemarin, sehingga sekarang hari keberapa? Hari ke-4.
Ya, tapi nanti Lebaran pengen yang lebih cepat kalau ada. Bapak Ibu sekalian, Ramadan itu bulan anugerah, ampunan Allah disiapkan untuk kita semua. Bahwa Ramadan artinya membakar, mudah-mudahan yang terbakar bukan hanya berat badan yang berkurang, yang terbakar bukan kalori saja, tetapi yang terbakar adalah dosa-dosa kita semua. Tetapi Rasul mengatakan roghima anfu rajulin, betapa ada orang yang merugi di bulan Ramadan, rugi, celaka. Bahkan ini dalam riwayat disebutkan doanya Jibril diaminkan Nabi. Siapa yang celaka di bulan Ramadan? Ya, ini orang Ramadan hadir, kita diberikan kesempatan tapi tetap celaka dia, yaitu orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sementara Ramadan adalah bulan pengampunan yang terbesar, amnesti terbesar dalam hidup kita sepanjang tahun adalah bulan Ramadan. Tapi ada orang yang merugi dan celaka meskipun tiba Ramadan kepadanya. Siapa? 4 orang. Yang pertama, orang yang tetap dalam kemusyrikan. Yang kedua, orang yang mudminu khamrin, tetap gemar minum khamr. Yang ketiga, orang yang tetap tidak bertobat dari zina. Ini insya Allah kita doa tidak ada satupun di antara keluarga dan keturunan kita. Terjauhkan insya Allah semua keluarga kita dari 3 dosa besar ini, amin. Tetapi yang keempat siapa? Yang keempat, orang yang tetap celaka meskipun Ramadan tiba. Ikut saum, ikut tarawih, bahkan dia qiyam di malam Lailatul Qadar atau di malam Qadar. Bahkan dia ikut Idul Fitri salam-salaman. Siapa dia, Pak? Yang memutuskan silaturahim, yang belum selesai urusan silaturahim, hablum minan nasnya, potensi besar saum tidak diterima dan dosa tidak diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh jadi hukumnya sunnah bermusafahah, saling memaafkan kehilapan kesalahan, atau bahkan hukumnya diwajibkan. Karena yang namanya hukum, al-hukmu yaduru ala illatih, akan berbeda, berubah, berputar-putar tergantung dari illatnya. Apa yang menjadi illatnya, hukum itulah di situ. Maka hukum yang pertama, sunnah yang pertama sebelum kemarin datang tiba Ramadan adalah saling memaafkan. Bapak Ibu sekalian, ada yang bertanya kepada saya di satu masjid di pekan lalu, tepatnya hari Ahad, mempertanyakan kebiasaan menjelang Ramadan ada yang maaf-maafan gitu, Pak ya. Bahkan ada di grup WA tuh ya, menjelang Ramadan kami sekeluarga meminta maaf gitu. Ada yang datang untuk nadran ziarah kubur, ada yang datang mudik menyengaja kampung halaman sebelum datang bulan suci Ramadan. Ya, ini hukumnya bagaimana? Ya, beliau menyatakan bahwa yang kami dapati Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Maka saya jawab, di zaman Nabi belum ada HP, belum ada grup WA. Di zaman Nabi tidak perlu mudik, wong di situ juga semua. Lantas bukan itu jawabannya, tapi yang namanya hukum itu ada hukum bersumber dari Quran dan Sunnah, ada hukum yang bersumber dari ijtihad, bahkan ada hukum yang bersumber dari urf. Ya, Quran Sunnah ada nggak dalil tentang mudik? Quran sudah ada nggak dalil tentang maaf-maafan sebelum Ramadan? Belum, tidak ada mengkhususkan waktu itu untuk saling meminta maaf menjelang bulan suci Ramadan. Tapi saya sampaikan bahwa yang namanya hukum itu al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Hukum itu dilihat dari ibrahnya, tidak dilihat dari khususnya sababiyah, tetapi dari keumuman lafaz, di mana Quran mengatakan falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Saling meminta maaf itu diperintahkan Quran. Kata Quran, bermaaf-maafkanlah atau maafkanlah kesalahan orang lain. Ya, bermusafahahlah wal yasfahu, saling berjabat tangan kalau persepsi kita, agar kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berlaku bukan hanya sebelum Ramadan. Setiap waktu, setiap menit detik, kalau kita merasakan ada hubungan yang tidak harmonis, maka selesaikanlah segera.
Sehingga hukumnya tidak jadi soal. Pun kita pulang kampung, pun kita saling memaaf-maafkan, bahkan pakai fasilitas bernama WA grup itu adalah al-uraf, itu adat. Al-udat, al-uraf atau al-adatu muhakkamah. Adat itu jadi hukum asal tidak bertentangan dengan syariat. Bapak Ibu, yang pertama kita lakukan kemarin adalah apa? Saling bermaaf, maafkan, saling meminta dihalalkan dan diridhokan, karena ada orang yang tidak dimaafkan Allah meskipun dia meminta kalau belum selesai hubungan dengan sesama. Yang kedua, apa sunnah Ramadan? Ya, bahkan sebelum Ramadan disunahkan, hati yang lapang, hati yang riang diharuskan senang. Sebagaimana tadi kita bacakan ayatnya, Allah katakan falyafrahu, senangkanlah hati kalian ketika mendapati ilmu dan Quran. Maka demi kesenangan itu, ya, kita mempersiapkan jauh-jauh hari kedatangan bulan suci Ramadan sampai hari ini. Senang gak, Bu? Senang? Senang, Pak. Hari ini riang semua mendapati bulan suci Ramadan. Jangan sekali-kali ada rasa itu adalah beban. Datangnya Ramadan itu adalah anugerah yang sangat menyenangkan. Senangkanlah hati ketika datangnya bulan suci. Yang ketiga, ternyata ulama mengatakan, Bapak Ibu sekalian, memberikan ucapan tahniyah. Ya, tahniyah itu apa? Ucapan selamat. Selamat datangnya bulan suci Ramadan, Bapak Ibu sekalian, itu merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. An Sa'id bin Musayyib an Salman marfu'an qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Dari Sa'id bin Musayyib, beliau menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pernah berkhutbah kepada para sahabat itu di akhir bulan Sya'ban. Berarti kemarin tanggal 30, saum kita hari Kamis, umumnya berarti hari Rabu. Kalau yang saumnya hari Rabu berarti hari Selasa. Rasulullah berkhutbah di depan para sahabat. Rasul mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, qad adzallakum syahrun azim. Riwayat yang lain mengatakan qad ja'akum syahrun azim. Ya, telah datang kepada kalian bulan yang mulia. Nah, ini diterjemahkan oleh para ulama, khutbah ini diantaranya kita pun juga sama, mengucapkan tahniyah, selamat Anda sudah masuk bulan suci Ramadan. Wilujeng, dalam bahasa Sunda apa? Wilujeng boboran siang, wilujeng datangnya sumpingnya bulan suci Ramadan. Itu sunnah tuh, Pak. Boleh. Ya, senang hati kita sama-sama akan menaikkan bulan suci, ucapkan selamat. Makanya kemarin banyak juga beredar tuh, Pak, selamat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan. Itu enggak masalah. Boleh. Nabi melakukan itu. Ya, disebutkan tadi hadisnya dari Sa'id bin Musayyib, dari Salman, dan ini marfu' sampai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad ja'akum atau qad adzallakum syahrun adzim, syahrun mubarakun fihi lailatun khairum min alfi syahr. Telah datang kepada kalian bulan agung, yang bulan itu berkah, di dalamnya juga ada satu malam yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu faridah, Allah jadikan saumnya sebagai keparduan, wa qiyamalailihi tatawuan, dan di antara yang sunnahnya adalah qiyam. Jadi yang ketiga adalah ucapkan selamat, yang keempat adalah qiyam. Qiyam itu apa? Bangun di waktu malam, yang kita kenal qiyam Ramadan dengan definisi salat taraweh. Taraweh apa taraweh, Pak? Ya, taraweh bahasa kita jadi taraweh, asal jangan sawareh. Sudah masih lengkap, Pak Ji? Alhamdulillah, istiqomah ya, Pak. Ya, karena di masjid saya sudah mulai alhamdulillah gitu. Di sini kelihatannya istiqomah. Ya Allah, tadi saya kaget pas salat subuh saja seperti ini. Hari-hari katanya begini, alhamdulillah. Taraweh itu sunnah. Punten Pak Bu, ini adalah nyeleneh kalau saya misalnya menyampaikan. Punten Pak Bu, taraweh itu hukumnya sunnah, tapi merupakan bid'ah. Apa tuh, Pak? Sunnah tapi bid'ah. Mungkin ada yang
rada-rada terganggu dengan kata-kata bid'ah ini. Di Masjid Darut Taqwa saya ba'da zuhur, ba'da asar ada kajian kitab Arba'in An-Nawawiyah. Ba'da zuhur, nanti ba'da asar, tiap hari begitu. Nah, kemarin itu masuk hadis sebetulnya lanjutan, hadis ke-28. Membahas di akhir hadis itu di Arba'in An-Nawawiyah tentang bid'ah, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, kenapa taraweh disebut bid'ah tapi sunnah? Karena ada sahabat Umar bin Khattab yang mengatakan bahwa nikmatul bid'i atau nikmal bid'atu hadhihi. Dulu Bapak Ibu tarawih itu dilakukan oleh Nabi, tetapi sebagian riwayat mengatakan dilakukan tanggal 24, 26, 28. Tarawih Nabi itu cuma 3 malam pun tidak setiap malam, hanya 24, 26, 28. Sisanya enggak dilakukan berjamaah di masjid, ngumpul, enggak ada di zaman Nabi. Bid'ah itu sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi atau tidak diketemukan di zaman Nabi, bid'ah. Ya. Dan Nabi mengatakan iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati dengan sesuatu yang baru yang diada-ada. Tapi di zaman Umar, zaman Abu Bakar enggak ada tarawih kayak kita, Pak. Di zaman Umar bin Khattab, Umar berpikir, berijtihad. Maka produk hukum Quran Sunnah dan ijtihad itu nanti ijma' dan qiyas, termasuk maslahatul mursalah dan lain-lain. Nah, Umar bin Khattab mendapati sahabat sholat di belakang tiang, ada yang di pojok sana, di pojok sini. Kata Umar, kok begini, nggak indah, Pak. Ini nggak indah kalau sholat ibadah begini. Maka Umar mengatakan, coba kalau kemudian dipimpin satu imam. Ditunjuklah Ubay bin Ka'ab yang paling fasih bacaan Qur'annya, kemudian diminta sahabat bermakmum kepadanya. Selesai sholat, setiap malam dilakukan. Umar mengatakan apa? Ni'matul bid'i hadih atau ni'mal bid'atu hadih. Inilah sebaik-baik bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena Nabi tidak melakukannya. Kita melakukan sekarang itu tidak mengikuti Nabi yang melakukannya cuma 3 malam. Tapi Bapak jangan punya dalil nanti. Ya kalau begitu saya 3 malam aja. Saya ikut Nabi dong gitu. Akhirnya Bapak tarawihnya kapan? Nanti aja. Sekarang nonton Persib aman. Kenapa? Karena tarawihnya cuma berapa? 3 hari. Nabi 3 hari. Kita ikut Nabi dong. Bukan begitu maksudnya. Ya, karena mau berapa rakaat saja tarawih disilahkan. Walaupun dalam mazhab Syafi'i 4 mazhab imam itu menganjurkan memang 23. Tapi akhirnya berapapun rakaatnya semampu kita. Karena Nabi kenapa tidak ingin tiap malam? Kenapa Nabi tidak berjamaah bersama sahabat? Karena takut dianggap sebagai kewajiban, itu masalahnya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai jadi beban. Tapi ini keutamaan. Maka dilakukan setiap malam. Ini bid'ah yang sunnah. Pertanyaannya kalau ada yang sunnah, hukum kan ada 5. Ada hukum wajib, yang paling harus, ada yang harus yaitu sunnah, ada yang boleh disebut mubah, ada yang kurang bagus namanya makruh, ada yang nggak boleh sama sekali namanya haram. 5 hukum ini. Ya, berarti kalau begitu ada bid'ah yang wajib dong. Ada nggak Pak? Nggak dilakukan Nabi tapi wajib adanya. Kalau nggak bahaya. Ada Quran Bapak Ibu yang sekarang dibaca di zaman Nabi itu ada titiknya nggak Pak? Di zaman Nabi pakai baris nggak Pak? Ya, sahabat membuat titik atau tidak? Tidak, sahabat nggak bikin titik, nggak bikin baris. Itu Abul Aswad Ad-Duwali yang kemudian berinisiatif karena bahaya kalau kemudian tidak pakai titik, tidak pakai baris. Orang Arab saja kebingungan, apalagi orang kita, betul ya? Bahaya Pak. Ada habbatus sauda, ada hayyatus sauda. Apa bedanya? Silahkanlah kalian berobat dengan habbatus kalau nggak pakai titik. Ini habbatus atau hayyatus Pak? Kalau habbatus titiknya berapa Bu? Habba. Ba itu berapa titiknya? 1. Apa artinya? Jintan hitam. Kalau hayyatus sauda, ular hitam. Jadi antara habbah dengan hayyah beda apa? Beda titik, artinya beda kemana-mana. Kalau habbatus sauda adalah jintan hitam, kalau hayyatus sauda ular hitam. Jangan-jangan Bapak nanti cari orang hidup.
Karena bahayanya titik saja bisa berubah arti, maka dibuatlah titik. Titik nggak ada di zaman Nabi, itu tapi hukumnya apa? Wajib hukumnya bid'ah itu Pak. Yang ini wajib. Kenapa? Kalau nggak pakai bid'ah, buat titik dalam Quran, buat baris dalam Quran, berapa banyak di antara umat Islam yang buta huruf Al-Quran dan banyak hal lain. Jadi yang di antara kita lakukan sunnah di bulan Ramadan adalah sunnah qiyamur Ramadan atau salat tarawih. Yang ketiga, sunnah-sunnah di dalam Ramadan adalah disebutkan dalam kitab Irsyadun Ibad. Wa yusannu fi Ramadan iktsaru tilawatil Qur'an. Perbanyak bacaan Al-Quran. Imam Syafi'i diriwayatkan khatam 2 kali dalam 1 hari. Bukan dalam 1 bulan, Pak. Dalam 1 hari. Siang 1, malam 1. Ada yang protes ke saya. Menurut saya Ustadz, di masjid, saya tidak sebutkan masjidnya. Ustadz, saya nggak percaya. Menurut saya secara teknis nggak logis juga. Masa khatam Quran 2 kali sehari? Bagaimana ceritanya? Wong saya 1 juz aja sampai nundutan, Pak. Saya ikut tasmi. Bapak Ibu mendengarkan bacaan Quran ini kalau di Masjid Darut Taqwa ba'da subuh tiap hari 1 juz gitu. Kami 1 juz, ada Ustadz di depan. Ada Ustadz Adin, kadang-kadang Ustadz Zaki. Saya ikut mendengarkan. Itu kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu juga kelihatannya sama. Cuma dihalangin hordeng nggak ketahuan. Jadi Ustadznya baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jamaah itu apa? Simak. Ya, menyimak, mendengarkan. Ada yang ikut, ada yang cuma nyimak aja, dengerin gitu, Pak. Nah, itu 1 juz lumayan, Pak, gitu. 1 jam dengan ritme bacaan yang tartil gitu. Itu 1 juz 1 jam. Nah, bagaimana kalau 30 juz? 30 jam dong, Pak. Makanya nggak logis selesaikan bacaan 2 kali khatam. Saya bilang tergantung siapa yang baca, Pak. Saya ngobrol gini cepat nggak, Bu? Cepat ya, Pak? Lancar nggak, Pak? Lancar. Karena pakai bahasa apa? Karena hari-hari saya bicara bahasa Indonesia, bahasa Sunda, maka kalau Bapak suruh saya bicara sehari bisa mencapai 8.000 kata, bisa, Pak. Kalau perempuan kan berapa? 23.000 kata. Bu, Ibu mah seueur sadinten bisa 23.000 kata dalam bahasa Inggris nate cerewet gitu. Karena potensinya beda. Hari ibu-ibu mah sehari bisa 23.000. Kalau bapak-bapak maksimal 7-8.000. Saya bisa 8.000 kata, Pak. Pakai bahasa apa? Bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Coba Bapak suruh pakai bahasa Inggris. Berapa kata bisa saya bicara? Diulang-ulang yes no saja. Sama orang baca Quran. Kenapa orang baca Quran kok lama? Ya karena bata lisannya bukan lisan Qur'ania. Tapi kalau ada orang yang hari-hari memang baca Quran, Pak. Saya punya sahabat, Ustadz Atep namanya. Punya anak perempuan. Waktu itu cerita, anak saya pindah, Pak, pondoknya sekarang masukin pondok tahfiz, masuk ke karantina. Saya tanya, ketemu beberapa waktu lalu, udah selesai Ustaz? Alhamdulillah. Berapa lama selesai? 6 bulan, hafal 30 juz. Bagaimana ceritanya? Gimana metodenya? Sehari baca aja, nggak usah dihafal, 15 juz. Setiap hari 15 juz. 2 hari hatam, 2 hari hatam. Selama 3 bulan, 2 hari hatam, 2 hari hatam. Berarti sebulan berapa kali, Bu? 15 kali hatam, 3 bulan 45 kali hatam. Bulan keempat baru hafal Al-Quran, baru dihafalkan Al-Quran. Bulan ke-6, Pak, sudah ngelotok di luar kepala. Itu metode hafalan Quran. Sehingga kalau sudah hafal ngelotok mutskin, ada ustadz tinggalnya di Cimenyan ke atas, Pak. Bapak boleh undang sekali-kali ke sini. Namanya Ustadz Ahmad Saheri. Iktikaf 10 hari terakhir di Padasuka. Kami itu ada komunitas ayah hars karena kami punya anak disekolahkan di sekolah yang sama. Ustadz ini salah satu ustadznya, Pak. Kemudian ayah hars ini ikut iktikaf, meminta beliau untuk mentasmikan, memperdengarkan bacaan Quran dari ba'da subuh ke haji kayak seperti ini nih, selesai menjelang maghrib. Baca aja, dan itu lancar, cepat.
cepat dengan ritmenya yang cepat sekaligus lancar, nggak ada yang salah satu kalimat pun, sudah mutskin. Ya. Yang malah kelabakan itu, yang hilang-hilang itu yang mendengarkan. Saya ikut mendengarkan misalnya gini Pak, pas Ustadz baca, kita pas hilang sudah 5 halaman aja Pak. Ustadznya mah anteng aja. Kalau seorang ustadz di negara kita, bahkan di Bandung, orangnya masih ada, selesai baca Quran dari subuh sampai menjelang maghrib, kepotong salat duhur dan asar waktu etikaf, bisa, apalagi siapa? Imam Syafi'i. Di antara sunnah yang diharuskan, dianjurkan, diperbanyak di bulan Ramadan adalah baca Al-Quran. Memang ada beberapa tingkatan Pak Bu. Saya datang ke pondok pesantren Tebu Ireng, Madrasatul Quran. Anak saya sedang mondok di sana. Ketika saya datang, Pak Kiainya menyambut para wali santri dengan mengatakan, Bapak Ibu, mari sama-sama kita berikrar. Ya Allah, kami semua berikrar. Sejak hari ini, kami ingin menjadi keluarga panjenengan. Keluarga panjenengan itu siapa? Kepada Allah. Ya, kami hari ini berikrar untuk menjadi keluargamu, ya Allah. Itu kata Pak Kiai. Ya, orang-orang beberapa banyak yang bagaimana bisa kita jadi keluarganya Gusti Allah? Sahabat pernah bertanya dengan pertanyaan yang sama kepada Nabi. Ya, karena Nabi mengatakan inna lillahi bukan wa inna ilaihi rajiun, gitu. Itu mah ada yang meninggal gitu. Inna lillahi ahlun minan nas. Sesungguhnya Allah punya keluarga atau ahlina minan nas, punya keluarga dari golongan manusia. Allah punya keluarga dari golongan manusia, kata Nabi. Ya, sahabat bertanya, halillahi ahlun ya Rasul, apakah Allah punya keluarga? Mana iya, Allah punya keluarga. Kan lam yalid wa lam yulad. Tapi kata Nabi, yang disebut keluarga Allah, ahlul Quran hum ahlullah wa khassatu. Ahli Quran adalah keluarga Allah dan orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa ahlul Quran itu? Satu adalah qurra'ul Quran, pekerjaannya qiraah. Orangnya qori. Qori itu apa? Baca. Paham nggak paham, Bapak Ibu baca saja. Nah, kita kalau baca paham nggak Pak? Ada yang paham, ada yang tidak. Banyakan yang mana Pak? Banyakan yang tidak. Berarti Bapak qori'ul Quran. Saya juga sama. Qori'ul Quran itu baca Quran, paham nggak paham baca saja. Karena Nabi menganjurkan hatta itu nggak paham tetap berpahala. Alif, lam, mim, 3 huruf. Kata Nabi bukan 3. Pahalanya 10, 10, 10. 30. Bahkan dalam tafsir yang disebut 10 itu bukan angka 1 sampai 10, tapi 1 sampai 2, 2 sampai 3, 3 sampai seterusnya. Per angka itu sama dengan 500 tahun ibadah. Quran itu istimewa. Baca saja, paham nggak paham. Maka seperti tadi Imam Syafi'i di bulan Ramadan baca. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As, 15 tahun usia. Sudah matang lahir batinnya oleh Amr bin As sang ayah, ditikahkan dengan wanita Quraisy. Umur berapa? 15 tahun. Anak kita layak nggak Pak? 15 tahun ditikahkan. Kayaknya beda zaman ya Pak. Ya, di zaman itu 15 tahun didikan Nabi, santrinya Nabi, ditikahkan oleh ayahnya. Ketika menikah besok paginya ditanya. Berarti kalau siangnya menikah, malam adalah malam pertama. Besoknya ditanya mantu yang perempuan itu, Neng, bagaimana anak saya, Abdullah? Kata jawaban dari perempuan, istrinya Abdullah bin Amr bin As itu apa? Anak bapak Abdullah itu hebat luar biasa di hadapan Allah, tapi dia tidak tahu seberapa luas kasurnya. Nah, bapak bisa pahami itu Pak. Hebat di hadapan Allah, tapi nggak tahu seberapa luas kasurnya. Dia nggak tahu berapa jarak luas kasurnya. Bapak yang paham langsung nanya, Abdullah kamu kemari, betulkah yang dikatakan istrimu? Iya ayah. Sebagaimana kebiasaan saya, yang ayah tahu, tadi malam selepas Isya, saya sholat malam. Dan saya selesaikan menjelang sahur. Sebagaimana kebiasaan saya yang ayah tahu, setiap malam saya hatamkan Quran. Dalam sholat saya hatam Quran di dalam sholat. Hatta itu malam pengantin loh Pak. Bapak kapukur malam pengantin sempat baca Yasin. Kita baca apa tuh Pak? Baca doa saja lupa. Ini hatam Quran di malam pengantin loh Pak.
Menjelang subuh saya minta istri saya ambilkan 1 gelas air dan saya sahur. Nah, nanti kita akan ketemu sunnah apa? Sunnah sahur. Saya pun sahur. Maka Abdullah dilaporkan oleh ayahandanya. Kepada siapa? Kepada Nabi. Ya Rasul, dibawalah. Ini anak saya murid engkau ya Rasulullah. Kelakuannya kok begini? Ya, maksud kelakuannya kok begini tuh malam pengantin saja nggak sempat nyentuh istrinya. Ya, karena punya kebiasaan. Apa itu kebiasaannya? Khatamkan Quran setiap malam. Ini jadi asbabul wurud. Hadis tentang apa? Dikatakan oleh Nabi, jangan Abdullah, kalau begitu kau khatamkan Quran setiap bulan saja. 1 kali 1 bulan. Nawar Pak Abdullah, ya Rasul, da'ni atamatta' bisababi. Biarkan saya nikmati masa muda saya. Masih muda saya ngapain aja, nggak ada kerjaan saya. Kalau sebulan sekali khatam Quran, berapa sehari Pak? 1 juz per hari. Ngapain saja ya Rasul saya? Gak mau ya Rasul. Ini bukan bangkang Pak, tapi ciri dia punya kesungguhan, ingin dekat-dekat dengan Allah melalui Al-Quran. Maka Rasul katakan 20 hari hatamkan Quran. Ya Rasul, saya masih banyak waktu. Kalau begitu 10 hari kau hatamkan Quran. 3 juz per hari. Masih punya waktu ya Rasulullah. Jangan dibilang mereka pengangguran Pak. Mereka orang-orang yang super sibuk. Ya, mereka ada yang pedagang, mereka ada yang pejabat negara, mereka diplomat, mereka juga berperang. Nah, tapi apa? Mereka punya waktu yang khusus untuk Al-Quran. Sehingga kata Nabi kalau begitu hatamkan Quran 7 hari saja. Kalau kurang dari 7 hari, semacam 3 hari itu, maka Nabi katakan resikonya adalah tidak dengan makna Al-Quran. Hanya baca tanpa menghayati maka level yang kedua dalam bacaan Quran bukan kiroah. Kalau bisa sampai tilawah. Kalau kiroah hanya baca, kalau tilawah memaknai, mentadabburi makna-makna ayat suci Al-Quran. Tilawah itu taliul Quran. Maka dalam hadits disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin. Surga merindukan 4 golongan orang. Yang pertama, talil Quran, orang yang mentadabburi Al-Quran. Ya, talil Quran itu baca Qurannya 1-2 ayat saja, tapi ditadabburi makna-maknanya. Ya, banyak yang mungkin kita bisa pelajari contoh tadabbur ayat suci Al-Quran, dan itu dilakukan kapan? Di bulan Ramadan. Silahkan, kalau boleh 11 bulan dilakukan untuk tilawah. 1 bulan dilakukan untuk kiroah. Jadi bulan Ramadan ini kalau memungkinkan kiroah saja. Perbanyak baca seperti Imam Syafi'i membacanya. Sementara 11 bulannya apa? Tilawah. 1-2 ayat dibaca, kemudian dipelajari, ditadabburi makna-maknanya. Ada yang level ketiga dalam Al-Quran, yaitu apa? Tahfizul Quran. Orangnya disebut hafiz, orang yang membaca Quran dan dihafalkan. Jadi sunnah Ramadan iksaru tilawah. Yang berikutnya sunnah Ramadan shadaqah wa tawassu'ah. Iksaru tilawah wa shadaqatu wa tawassu'atu alal iyal. Yang kedua dalam kitab Irsyadul Ibad disebutkan sunnah Ramadan adalah sedekah dan tawassu'ah, toleran yang besar kepada keluarga. Kita punya kebaikan, membahagiakan. Maka tidak salah kalau Bapak menyengaja sore-sore ajak anak untuk apa? Nyari takjil buka puasa, asal jangan berlebih-lebihan. Senangkan keluarga Pak di bulan Ramadan. Ya, tidak salah kalau kemudian Bapak belikan baju baru untuk istri, untuk anak, tidak masalah. Walaupun intisari dari Ramadan bukan masalah baju. Artinya tawassu'ah itu lapang dada, senanglah hati, toleransi yang luas. Ada yang bekerja di rumah, jangan diperberat pekerjaannya. Nah, itu tawassu' di bulan Ramadan banyak sedekah. Sedekah itu Bapak Ibu sekalian ada tingkatannya. Ada yang namanya al-jud. Yang pertama adalah as-sakho. Sakho itu sedekah tapi nggak banyak. Ya, sakhowah itu sedekah tapi nilainya nggak seberapa. Saya ngaji rutin di Cicadas, di Jalan Jembar. Nah, kalau pulang ngaji suka dikasih oleh-oleh sama ibu-ibu. Semua ternyata bukan hanya saya, cuma beda jumlahnya. Ya, yang ngaji semua dikasih oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Permen. Ya, bapak-bapak yang ngaji itu semua dikasih permen oleh ibu-ibu 3.
3 biji. Sanakah saya ustadznya, saya dikasih 6 biji, 2 plastik kecil. Apakah saya anggap kecil? Oh tidak Pak. Ya, tidak menganggap itu sebuah hal yang kecil, karena itu disebut as-sakho. Sakho itu nama pohon di surga. Kalau kita ambil ranting pohon itu yang menjulur ke dunia, maka Bapak akan ketemu pohon itu. Pohon sakho di mana? Surga. Bukan pohon sawo. Kalau sawo Sumedang. Ini sakho. Sakho itu kedermawanan yang nilainya mungkin tidak seberapa Pak. Ya, saya menyolatkan jenazah sampai nangis Ustaz. Nangis. Habis sholat jenazah, kemudian saya ikut ke pekuburan ke Nagrog. Nangis lagi saya Pak. Saya doakan, aneh, orang-orang nanya, Ustaz kenapa kok melankolis sekali? Seolah-olah ini orang terdekat, padahal tetangga. Jamaah ngaji biasa, ibu-ibu meninggal, saya nangis Pak. Kenapa? Karena sejak awal saya masuk ke rumah, saya mendoakan, tiba-tiba saya ingat Ramadan tahun kapan gitu Pak. Saya tinggal di Jalan Tanjung Sari itu mungkin 15 tahun sekarang. Gak sadar Pak, pernah si ibu ini ngasih 3 atau 5 butir cireng. Ba'da sholat tarawih, dia bungkuskan cireng, dititipkan ke istri saya, dibawakan ke rumah. Saya makan nikmat. Itu baru ingat mungkin 10 tahun kemudian setelah beliau meninggal. Pas beliau meninggal, saya mendoakan beliau, tiba-tiba Allah buka ingatan saya, mungkin dalam bahasanya gini, orang ini orang baik, pernah memberikan engkau makanan berupa 3 atau 5 butir cireng. Tapi sejak itu Pak, wallahi saya nangis sejadi-jadinya, saya minta ampunan sejadi-jadinya. Sholat jenazah saya nangis, kemudian saya bawa ikut ke kuburan doa, saya nangis sampai orang nanya, gara-gara apa? Gara-gara cireng. Dan ini benar Pak. Dulu di kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menguraikan kisah Pak. Ada 2 orang berpapasan. Satu orang digiring menuju neraka, satu orang lagi akan dituntun menuju surga. Berpapasan di jalan Pak. Ini dalam Ihya Ulumuddin kitab Imam Al-Ghazali. Berpapasan di jalan, orang ini kemudian mendapati seseorang yang dia kenal. Berpapasan, kayak saya kenal deh Bapak deh. Akhirnya orang tadi, oh iya saya, iya. Orang masuk calon penghuni neraka, nyapa orang yang calon penghuni. Di Quran ada Pak, sapa-sapaan ada nggak? Di Quran, sapa-sapaan orang yang calon penghuni surga neraka. Ada. Mereka meminta cahaya, mereka meminta minum, bahkan ada tuh Pak. Ada sapaan-sapaan. Bahkan di Quran itu disebutkan dalam Al-Mutaffifin kalau nggak salah itu. Bagaimana orang surga dulu ditertawakan, kelak dia akan mentertawakan, ya kan? Fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun, akan mentertawakan ya, karena dulu ditertawakan. Ini orang berpapasan. Bapak kenal saya kan? Akhirnya dia sadar, oh ya, kenapa Anda ada di sini? Jalurnya beda kan Pak? Ini jalur menuju neraka. Kenapa Bapak ada di sini? Ya, saya itu dulu salah jalan Pak. Nasihat tidak kurang. Nasihat demi nasihat itu disampaikan. Nasihat dari rambut saya juga ada. Rambut putih nasihat bukan Pak? Nasihat lutut yang mulai cekot-cekot, nasihat gigi yang rontok, itu nasihat. Karena Quran mengatakan apa? Wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi. Yang ditambahkan usia sampai usia tua, Allah kurangkan kemampuannya. Dan itu nasihat. Kurang nggak kurang nasihat yang bicara sendiri atau keadaan sekitar, nasihat semua, tapi tetap sampai tua dan wafat dia dalam keadaan banyak dosa. Apa yang terjadi Pak? Akhirnya dia masuk neraka. Tapi menjelang masuk neraka ketemu calon penghuni surga. Bapak kenal saya kan? Akhirnya dia, oh ya, dulu Bapak pernah nyangkul di samping rumah saya. Bapak punya kebun, punya ladang di samping rumah. Ketika Bapak nyangkul, Bapak minta 1 gelas air kepada saya. Ingat, oh iya, saya ingat. Tolonglah Pak, bantu saya sekarang. Dulu Bapak minta segelas air kepada saya. Sekarang saya minta tolong kepada Bapak. Bolehkah Bapak memberikan syafaat kepada saya? Orang tadi Pak, ya Allah, orang ini pernah berbuat baik kepada saya. Memberikan 1 gelas air ketika di dunia. Maka hari ini ya Allah, saya ingin agar Allah engkau membalas kebaikan-kebaikannya. Hatta segelas air, kata Imam Al-Ghazali, jangan dianggap sepele. Boleh jadi Bapak selamat dari neraka gara-gara meminumkan seseorang dengan 1 gelas air yang tidak seberapa.
Maka pantas kalau Nabi mengatakan man fattara shaiman fi syahri Ramadan. Di antara kesenangan orang berbuka puasa adalah berbagi, dan itu sunnah. Kalau nanti ada yang berbuka kita kasih makan. Man fattara shaiman fi syahri Ramadan min kasbin halalin, dari rezeki yang halal, salat alaihil malaikatu layali Ramadan kullaha. Setiap malam itu malaikat akan memintakan ampun untuk kita. Sorenya kita berbagi buka, malamnya malaikat tak berhenti memintakan ampun kepada kita. Wa safahahu Jibrilu alaihi salatu wassalam Lailatul Qadri, dan malaikat Jibril akan menjabat tangan kita pada malam Lailatul Qadar. Wa man safahahu Jibrilu alaihi salam, siapa yang dijabat tangannya oleh Jibril pada malam Lailatul Qadar, bariqu qalbuhu wa taqturu dumu'uhu, maka cirinya hatinya akan bergetar dan matanya akan berlinang pada malam Lailatul Qadar. Di antara sabab berbagi buka puasa, perbanyak bacaan Quran, kemudian perbanyak sedekah. Mungkin tidak seberapa, karena sahabat bertanya tentang sedekah itu, Pak. Ya Rasul, kami bukan orang berada. Ya Rasul, yu'tillahu hada thawab. Bagaimana kami mendapatkan pahala yang sedemikian itu? Pahalanya orang berpuasa diberikan kepada kita. Tadi punya potensi mendapatkan Lailatul Qadar, dijabat tangannya Jibril oleh alaihi salam. Kami nggak punya uang ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Yu'tillahu hada thawab man fattara shaiman ala tamratin au syarbati ma'in au madlaq au madqati labanin. Allah tetap berikan pahala yang besar itu hatta kepada orang yang hanya berbagi satu butir korma. Kalau saya terjemahkan orang Cicadas tadi apa? Permen. Kemudian apa? Dengan satu gelas air tidak masalah, atau satu mangkok susu juga tidak masalah. Apapun yang Bapak berikan kepada orang berbuka itu diantara sunnah-sunnahnya. Mungkin lebih banyak lagi di waktu yang lain diuraikan. Percepat berbuka, maka kita termasuk yang sunnah. Tetaplah makan sahur meskipun seteguk air, itu pun adalah sunnah. As-sakho adalah kedermawanan yang tidak seberapa. Kalau Bapak mampu, jadilah al-jud. Jud itu kedermawanan yang istimewa. Saya insya Allah 20 Ramadan atau 18 Ramadan berangkat umroh bersama beberapa orang jamaah untuk i'tikaf di akhir Ramadan. Biasanya di tanah suci itu, kalau menjelang maghrib kita tahu ada kebiasaan sama dengan kita, yaitu iftar jama'i, berbuka puasa. Pernah diteliti Pak, ada satu orang di Madinah yang ternyata ini adalah yang punya hajatnya. Masjid menyediakan, kalau di Masjid Nabawi 1,2 juta, mohon maaf, betul ya, 1,2 juta paket untuk berbuka puasa. Kalau di Masjidil Haram jauh lebih banyak tentu saja dari masjid. Ya, saya pernah Ramadan 17 Ramadan di sana itu 7 juta orang yang sholat tarawih di waktu nuzulul Quran. Nah besok di akhir Ramadan i'tikaf, saya tidak tahu jumlahnya berapa. Ada orang Pak, Bapak yang punya hajat bahasanya gitu. Ya saya yang suka ikut. Jadi pemerintah atau kerajaan melalui masjid mensedekahkan harta berbuka, tapi ada yang pribadi-pribadi. Ya makanya banyak yang volunteer. Satu orang Pak ditanya, Bapak ini sedekah untuk berbuka sejak kapan? 30 tahun yang lalu. 3 generasi Pak. Kakeknya, ayahnya, dan sekarang anaknya yang melakukan itu. Rutin tiap tahun Pak. Berapa nilai yang Bapak keluarkan setiap berbuka? Kalau dirupiahkan 83 juta. Setiap berbuka 83 juta. Berarti 2, berapa Pak? Ya 2,4 miliar, 2,5 miliar. Setiap tahun begitu kelakuannya. Nah ini apa namanya? Jud. Al-jud itu sedekah tapi nilainya besar bagi yang mampu. Tapi jangan khawatir, jangan berkecil hati, karena Nabi mengatakan sabaqad dirhamun mi'ata alfi dirhamin. 1 dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. Tergantung kepada siapa, tergantung di mana, tergantung momentumnya apa. Makanya kalau Bapak mau setiap maghrib sedekah, ya kalau Bapak mau setiap subuh sedekah. Tidak tahu malah yang Lailatul Qadar, yang penting tiap malam. Jadi jangan sampai nanti saya sedekah malam ganjil. Kata kita ganjil, Muhammadiyah bilang apa? Genap kan Pak? Gitu ya. Kata kita ganjil, saudara kita Muhammadiyah bilang genap kok. Ganjil dari mana orang yang genap? Nah, makanya kalau saya menganjurkan tiap malam Bapak
sedekah. Tiap taraweh bawa uang, nilainya sama qadirhamun, tergantung kemampuan dan pengorbanan kita. Tiap malam taraweh ikut sedekah, tiap malam, tiap subuh kita berbagi. Ya, karena Nabi mengatakan bakiru, ya bakiru di sedekah. Kenapa? Sepagi-pagilah kalian kalau bersedekah, karena tidak pernah ada musibah mendahului sedekah. Ada kebaikan yang ketiga namanya karom. Kalau karom itu berbagi sedekah pun di bulan Ramadan, tapi jadi solusi. Jadi solusi. Ya, jangan-jangan Bapak Ibu kemudian kita tidak jadi berangkat umroh. Ya, tapi apa? Kita malah keluarkan uang untuk umroh itu untuk berbagi kepada tetangga sebelah yang kelaparan. Ya, nilainya Bapak Ibu mungkin orang lain bisa umroh bersama di bulan Ramadan sama dengan haji bersama Nabi. Bapak tidak jadi berangkat, tapi nilainya mungkin lebih besar Bapak yang sedekah kepada tetangga yang sedang kelaparan, yang sedang kesulitan. Wallahu alam. Yang terakhir namanya isar. Isar itu sedekah juga di bulan Ramadan, tapi pada posisi dia tidak punya lagi. As-sakho, al-jud, al-karom, al-isar. Ini mungkin tingkatan-tingkatan sedekah yang disunnahkan, termasuk di bulan suci Ramadan. Terakhir, nanti sunnah di akhir Ramadan adalah kita melaksanakan salat Idul Fitri. Insya Allah ada usia sehat semua disampaikan sampai di bulan akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan, yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan dan kehilapan. Ada pertanyaan atau tutup aja? Doa. Sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tempat inilah, di bulan Ramadan yang mulia, Allah tetapkan kita menjadi hamba-hamba yang istiqomah dalam iman dan Islam. Allah menolong kita dengan Ramadan ini sebagai Ramadan yang terbaik dari sepanjang usia kita semua. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Duh ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 5 hari sudah, 4 hari sudah kami saum di bulan Ramadan ini. Kami bermohon kepadamu ya Allah, terimalah saum kami, terimalah qiyam kami, terimalah sedekah kami, terimalah i'tikaf kami, terimalah tilawah kami, terimalah setiap kebaikan-kebaikan kami. Ya Rabbana, kami bermohon kepadamu, jadikan saum yang kami lakukan, qiyam, tarawih yang kami lakukan sebagai asbab ampunan. Engkau Maha tahu ya Allah, setiap kami yang hadir di sini, yang mengibak pada pagi hari ini adalah hamba-Mu yang bergelimang dosa dan kesalahan. Engkau Maha tahu dan mencatat setiap kealpaan-kealpaan kami. Maka hari ini kami bermohon kepadamu ya Allah, jangan biarkan siapapun di antara kami meninggalkan tempat ini, kecuali telah Kau ampuni dosa-dosa kami ya Allah, kecuali telah Kau maafkan kehilapan, kesalahan, kemaksiatan kami ya Allah, kecuali telah Kau ampuni kesombongan, kelalaian kami ya Allah. Allahumma rabbana, mata kami, telinga kami, lisan kami, terutama kaki, tangan kami, bahkan hati-hati kami berlumuran dengan dosa dan noda dari kesalahan kehilapan kami. Dengan berkah Ramadan ini ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Terimalah taubat kami dengan taubatan nasuha. Allahumma rabbana, ampunilah seorang wanita yang pernah kami pinjam rahimnya 9 bulan penuh lamanya. Seorang wanita yang pernah berjuang dengan tetesan darah, air mata dan keringat menjadi saksinya ketika ia gadaikan keselamatan bahkan nyawanya untuk melahirkan kami ya Allah. Seorang wanita ya Allah yang kami isap air susunya selama 2 tahun lamanya, yang menjadi darah daging kami hingga hari ini, yang lisannya dia berdoa, tidak ada sekat, tidak ada penghalang, yang di kakinya adalah surga kami semua. Ampuni ibu kami di Ramadan ini ya Allah.
Ampuni bunda kami di Ramadan mulia ini ya Allah. Ampunilah seorang laki-laki yang paling kami banggakan dalam hidup ini, yang paling kami cintai selepas kecintaan kami kepada baginda Nabi. Seorang laki-laki yang di pundaknya amanah dan tanggung jawab. Seorang laki-laki yang mungkin dia gadaikan keselapatannya, dia gadaikan rasa lelahnya, dia lupakan keluh kesahnya untuk membiayai kami, menafkahi kami, bekerja siang dan malam tanpa henti untuk membesarkan kami. Ayahanda kami ya Allah, ayahanda kami ya Rabb, ampunilah ayah-ayah kami semua. Ya Allah, ampunilah istri-istri kami, ampuni suami-suami kami, ampuni anak-anak kami ya Allah, ampuni saudara-saudara kami ya Allah, ampuni guru-guru kami ya Allah, ampuni para pemimpin-pemimpin kami ya Allah, ampunilah sahabat-sahabat kami, dosa-dosa kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang masih hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah, jika Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir dalam perjalanan hidup kami, maka tolong kami ya Allah, tolong kami ya Allah, selamatkan kami di bulan Ramadan dengan menyibukkan kami melalui ketaatan dan ibadah. Jauhkan kami dari hal-hal yang merusak pahala, merusak puasa kami ya Allah. Jauhkan kami dari yang melalaikan kami dari zikrullah. Allahumma Rabbana, berikan kemampuan kepada kami untuk berbagi, bekali kami dengan rezeki yang halal, rezeki yang thayyib dan penuh berkah. Ya Allah, jangan biarkan kami tinggalkan tempat ini kecuali telah Kau ampuni dosa-dosa kami, Engkau maafkan kehilapan-kehilapan kami. Di antara kami banyak berhajat kepada ya Allah. Maka di bulan ampunan, di bulan ijabah ini, kabulkanlah hajat-hajat kami, mudahkanlah urusan-urusan kami. Ya Allah, di antara kami ada yang sedang sakit, lahir maupun batinnya ya Allah. Di antara keluarga kami sedang sakit ya Allah. Angkat penyakitnya ya Allah. Angkat penyakit kami. Afina fi abdanina, afina fi asma'ina, afina fi absarina. Allahumma Rabbana salihahkan putra putri kami ya Allah. Solihahkan putra-putri kami. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Allahumma Rabbana hina bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada wahsyurna ghadan fi zumratil awliya. Ij'alna waj'al auladana wa ahlana wa dzurriyyatina min ahlil ilmi wa min ahlil khairi wal Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa syirki wa dhari wan nifaq wal isyan wa tughyan. Allahumma kfina, cukupkan kami ya Allah, bihalalika an haramik, dengan rezeki yang halal sehingga kami terhindar dari yang haram, wa bifadlika amman siwak, dan cukupkanlah kami dengan Engkau, hanya dengan kepadamu ya Allah kami bergantung, sehingga kami tidak sedikit pun berkebutuhan kepada selainmu ya Allah. Allahumma Rabbana, detik demi detik perjalanan kami adalah perjalanan yang mendekatkan kami kepada kematian. Kami semua diintai dengan kematian. Detik menit kami semakin dekat dengan ajal kami ya Allah. Kami hanya bermohon kepadamu, istiqomahkan kami dalam iman, dalam Islam. Berikan kesempatan bagi kami untuk bertobat sebelum kami wafat ya Allah. Jika satu saat tiba ajal kepada kami, hawin alaina bisakaratil maut. Ya Allah, mudahkan bagi kami ketika kami mendapati sakaratul maut. Wafatkan kami dalam keadaan istiqamah dan husnul khatimah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ma'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, demikian yang dapat disampaikan, yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan kehilapan saya mohon dimaafkan. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah dan Allah wa iyyakum ajmain. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillah hadirin yang berbahagia, kita baru saja mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz Nur Jamil. Jadi sejuk ya, rasanya sejuk. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lebih sering mendengarkan kajian-kajian seperti ini, kita bertambah ilmu tentunya, dan itu juga satu kewajiban bagi kita untuk selalu bertawabul ilmi, dan yang kedua juga menambah kesejukan hati kita. Jadi hati kita tidak keras, diingatkan terus, dan tentunya menambah ilmu untuk bagaimana kita melaksanakan ibadah. Jadi tadi sudah jelas, tidak usah saya bahas. Jadi sunnah-sunnah ini ya, tentunya kita memperbanyak baca Al-Quran, kemudian sunnah-sunnah lainnya, dan bersedekah pada bulan Ramadan. Itu yang pertama. Hatur nuhun Pak Ustadz, ini ternyata tetangga di sini, dan mudah-mudahan insya Allah kita nanti bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Insya Allah minggu depan juga kita akan ada kajian seperti ini. Jadi mohon bapak-bapak, ibu-ibu juga bisa hadir, dan mudah-mudahan minggu depan bisa banyak yang hadir, karena kita berbagi pahala ini. Masjid Riyadul Muttaqin berbagi pahala kepada warga untuk selalu hadir di majelis-majelis seperti ini. Insya Allah minggu depan ini Pak Ustadz Wahyu ya, Pak Ustadz Wahyu tanggal 1, dan nanti kita untuk berikutnya kita jadwalkan lagi. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih para hadirin semua, Bapak Ibu sekalian. Itu mungkin yang sudah bisa kita bahas hari ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Ustadz, bisa nuhun.